Shalom saudara, kali ini saya ingin menyampaikan pesan yang terpampang di halaman komunitas milik Sister Carrie Gideon ya. Dia mau menyampaikan tentang UFO saudara. Jadi karena tidak cuma dia yang ngomong, tapi ada beberapa orang yang sudah mulai mencuatkan ini ke permukaan. Jadi saya ingin sampaikan ke saudara ya, supaya saya tidak punya hutang pada Tuhan. Dan juga memang hal ini supaya Anda tidak tertipu ya. Jadi dia bilang begini, surga tahu apa yang dapat saya lakukan untuk memperingatkan. Jadi ketika dunia ini sedang termakan oleh topik-topik mengenai ini, perusahaan farmasi yang memproduksi ini ya, saudara tahu sendiri, lalu pemilu di Amerika Serikat yang antik, juga hal-hal lainnya saya rasa juga banyak ya, hal-hal yang membuat sangat mengkonsum gitu, sangat memakan perhatian saudara. Sebetulnya ada hal lain yang lebih besar yang sedang mendidihnya gitu di balik layar. Harap perhatikan bahwa ada sebuah planet yang sedang mendekati atmosfer kita. Banyak tubuhnya orang Kristen yang akan ditangkap, yang akan diambil ya, tanpa dia sadari, karena energinya mereka sudah dengan sendirinya terfokus ke pemilu di Amerika Serikat dan menginginkan Trump menang gitu ya. Tapi juga ada hal-hal yang lain, misalnya ya Habib yang lagi diomongin di sini gitu ya. Planet ini datang sebagai tanda, sebagai penghakiman atas jahatnya dunia. Planet ini akan menyerap, menghisap kehidupan secara paksa dari bumi, sehingga selanjutnya menjadi spotnya matahari di matahari kita. Planet ini tersembunyi di belakang matahari kita, tetapi Yah itu maksudnya Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, akan memunculkannya, akan memperlihatkan planet ini dengan segera. Beberapa orang menyebut planet ini adalah Nibiru, planet X, naga merah, Nemesis, dan lainnya. Ketika planet ini memasuki atmosfer kita, maka matahari akan menjadi gelap, sehingga orang-orang akan melihat dua matahari di langit kita. Nibiru ini ya, si planet yang tadi ini yang disebut ini jauh lebih kuat dari daya gravitasi bumi kita, dan ini akan Nibiru ini akan diam di langit kita selama 3 hari sampai selesai. Planet ini sangat jahat, dan NASA, Trump, Boris Johnson, Angela Merkel, juga beberapa nama pemimpin dunia sebetulnya tahu tentang planet ini, tapi mereka keep it hush, maksudnya gak usah diomongin gitu ya. Dan inilah sebabnya, this is why there are talks about aliens. Kan akhir-akhir ini ada berita gitu tentang aliens yang sebenarnya adalah malaikat yang jatuh ya saudara. Itu bukan makhluk ekstraterestrial yang ada di film Star Trek, itu nggak ada, itu bohong ya saudara. Itu adalah tipu daya dari si jahat yang siap datang ke bumi ini. Amerika dan Israel telah melakukan kontak dengan makhluk jahat ini, dan pemerintah Amerika Serikat mengetahui secara 100%
uh, mengenai keberadaan malaikat jatuh ini, karena mereka bekerja dengan malaikat jatuh ini. Nibiru itu tidak hanya sebuah planet, tetapi adalah pembawa makhluk-makhluk jatuh. Alkitab mengatakan bahwa hati manusia akan gagal melihat hal-hal tersebut pada things coming, pada kedatangannya ke bumi. Nibiru itu 100% nyata. Banyak orang akan meninggal ketika planet ini datang. Anda akan mengetahui ketika planet ini datang ke atmosfer kita, karena langit kita akan terlihat berbeda dengan berbagai warna, ditambah dunia kita ini, bumi kita ini akan dirontokkan sistem energinya, sistem powernya, listrik, dan juga sistem air. Mohon perhatikan, please take this to the Lord. Mohon bawa ini kepada Tuhan untuk di dalam doa Anda, dan minta konfirmasi mengenai planet Nibiru ini. Ya, ini dari Sister Carrie Gideon. Saya juga ingin sampaikan yang ini. Ini hal yang lainnya ya saudara. Ini namanya Keriana, di YouTube namanya Keriana 83. Dia bilang gini, Roh Kudus mengatakan, jangan terima ini jikalau Anda ingin masuk surga. Ya. Terus dia bilang lagi, jangan terima ini jikalau Anda ingin masuk surga. Dia bilang lagi, jangan terima ini jikalau Anda ingin masuk surga. Ya. Terus saya ingin kembali ke halaman depan. Ini ada hal yang satu lagi ingin saya sampaikan. Ini dia. Ini merek yang ini ya, kan ada 3 tuh. Ada 3. Ini satu yang ini depannya ada begini ya, saudara. Ini dia bikin di bagian depannya itu, di label depannya recombinant. Ini dia kode apa tuh kimiawinya, dan di sini maksudnya keterangannya saya baca sedikit aja ya. Recombinant DNA molecules are DNA molecules formed by laboratory methods of genetic recombination. Jadi rekombin DNA yang direkomendasi ini adalah molekulsnya DNA yang terbentuk melalui metode laboratorium atas rekomendasi genetika. Jadi kalau Anda terima ini ya, untuk yang ini, maka DNA Anda akan direkomendasi secara laboratorium gitu ya, sistem laboratorium, metode laboratorium, sehingga Anda tidak akan dikenal lagi di kerajaan sorga. Anda tidak akan bisa ditebus lagi ya saudara. Lalu saya ingin sampaikan juga yang ini dari Dahbu. Dia mengatakan bahwa dia memberitakan bahwa ada seorang pendeta meninggal setelah berpartisipasi, ini merek yang satu lagi ya, berpartisipasi menerima uji coba, trial itu uji coba ini. Terus kita baca komentarnya. Ini komentar dari Mr. Anderson. Jadi pendeta itu terima $1.500 untuk menajiskan bait Tuhan yang kudus. Bait Tuhan ya, dia nggak bilang bait Tuhan yang kudus, bait Tuhan. Umatku binasa karena ketiadaan pengetahuan. Jadi si pendeta itu dapat $1.500 saudara. Kalau dirupiahin dikali 10.000 ya 15 juta. Mungkin di Indonesia diiming-imingin 5 juta kali ya. Tapi hilang nyawanya gitu saudara.
Emang mau saudara begitu? Nah, ini yang terakhir saudara. Jadi saya udah menyimak ini tentang dia ngebahas tentang movie yang judulnya The Law of Christ, ya, dikeluarkan oleh AOC Network. Jadi dia membahas ya di sini tentang apa sih maksudnya gitu ya, hukum Taurat lalu hukumnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus gitu, ini saling meneguhkan atau bertentangan atau enggak gitu ya. Dan juga saudara, dia juga memberikan latar belakang pencerahan gitu ya saudara, mengapa orang sakit hati gitu kepada kekristenan. Karena itu sebaiknya saudara lihat deh, saya rasa yang pendidikannya SMA bisa deh mengikuti video ini tanpa bantuan terjemahan ya saudara, karena dia memberikan apa tuh namanya, video-video lain, gambar-gambar bantuan sehingga dapat dipahami isi dari video tersebut gitu, maksud dan tujuan pesan yang ingin disampaikan di sini, dan sangat memberkati ya saudara. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sampai berjumpa di awan-awan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.